Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jumpa kembali bersama channel saya di Roy Otomotif. Nah, di kali ini ya teman-teman, perjumpaan kita adalah tentang pembatasan atau pembuatan tutorial cara ingin memahami atau mengetahui jalur kelistrikan pada sepeda motor Absolut Revo yang sudah DC ya. Nah, bagi teman-teman semua yang mempunyai sepeda motor Absolut Revo, apabila mengalami kendala permasalahan pada kelistrikan, agar teman-teman semua bisa memahami dan bisa membenahi sendiri ya, dan tahu jalur-jalurnya itu kemana saja. Nah oke, kita langsung saja kita mulai. Pertama ya teman-teman yang kita pelajari, pertama yang kita pelajari adalah yaitu jalur dari sepul ya. Pertama yang kita pelajari jalur sepul, dan kemudian untuk mengisi daya baterai yaitu menuju ke kiprok. Nah oke teman-teman, pertama yang kita pelajari adalah di bagian sepul dari bawah ya. Pada Absolut Revo, sepul yang dari bawah itu warnanya merah kuning. Ini adalah sepul lampu. Dan kemudian yang putih ini ya teman-teman, ini jalurnya itu ada copnya di sini. Ini adalah yang putih, adalah jalur pengisian baterai atau pengisian yang menuju ke regulator sini ya, ke kiprok. Nah, cara ingin mengetahui hidup matinya sepul dan kenormalannya sepul ya, apabila itu sepulnya enggak normal atau normal, itu caranya gini. Ini disiapkan alat ini ya teman-teman. Ini adalah lampu, mesin kita hidupkan ya. Caranya seperti ini, kita masukkan kabel ini dan kemudian kita tempelkan ke bodi massa. Nah seperti ini yang satu. Nah ini bisa dilihat dan bisa dipelajari ya teman-teman ini. Nah, oke. Nah apabila kondisi lampu ini hidup, bila kita gas ya, gasnya kita geber ya, atau kita gas, kemudian lampu ini tambah sangat terang sekali, berarti ini normal, sepul ini normal ya, sepul lampu ini normal. Kemudian kita masukkan ke capnya lagi. Dan yang satu lagi adalah kabel warna putih juga, ini harus kita tahu kenormalannya. Kita masukkan ke sini, ke cap sini. Nah kemudian kita hidupkan. Nah kita gas ya teman-teman. Oke, ini bisa dipahami. Apabila kabel putih ini juga lampu ini bisa sangat terang, berarti normal-normal saja. Dan kemudian teman-teman, ini dimasukkan kabel kuning ya, kabel kuning ini, dan juga kabel putih ini yang dari cop, yaitu pengisian dari baterai dari spool, itu jalurnya ke sini. Nah ini bisa dilihat, kabel kuning ini masuknya ke sini. Nah gunanya apa? Regulator ini gunanya untuk menghambat lampu besar supaya tidak putus bila posisi lampu besar hidup. Dan kabel hijau ini adalah kabel ground massa body. Kalau tidak ada groundnya ya teman-teman ya, ini lampu ini ya, lampu besar pasti kita gas pasti akan putus. Karena apa? Karena tidak ada hambatan dari yang masuk ke regulator sini masuk ke ground atau massa body. Nah makanya ini perlu dipelajari. Ground ini sangat penting sekali ya. Apabila lampu besar mengalami redup sekali, tidak terang ya, mengalami redup, sangat redup, kita geber gasnya juga sangat redup, cobalah ya, kabel hijau ini diputus, kabel hijau ini dipotong, nanti akan bisa kembali normal lagi dan sangat terang biasanya. Itu caranya gitu. Tetapi kalau normal-normal saja, jangan sampai memotong kabel hijau ini. Nah kemudian kabel warna putih ini yang dari sepul tadi ya, ini masuk ke sini. Nah, setelah masuk ke sini, bila mesin hidup, itu kabel ini ya yang masuk ke sini ke regulator itu mengeluarkan kabel merah ini. Nah ini bisa dilihat
Nah, kabel merah ini adalah kabel yang menuju ke kunci kontak dan menuju ke pengisian aki. Ini dibagi menjadi dua bagian, yang satu menuju ke kunci kontak, yang satu menuju ke pengisian baterai untuk mengisi daya baterai. Makanya kalau ini tidak normal ya teman-teman ya, ini bisa dicek ya. Nih kenormalannya kita lihat ya, kita masukkan kabel ini bisa dilihat kabel merah. Nah, kita hidupkan mesin, kita pasang ground sini. Nah, kita lihat, kita gas ya, kita buka gasnya. Oke, ini sudah kelihatan ya teman-teman. Bila kabel merah ini saya masukin lampu ini, kemudian mesin saya hidupkan, bisa hidup sambil saya gas, ini tidak putus ya, stabil, ndak tambah terang, juga ndak redup, itu berarti normal-normal saja ya, mengisi daya baterai normal saja. Tetapi kalau lampu ini saya gas, kemudian sangat redup sekali, pasti pengisian daya baterainya melemah. Tetapi saya gas kok tambah terang, lampu ini tambah terang, kemudian bisa-bisa saja putus, itu juga tidak normal ya. Itu pun juga bisa mematikan aki ya, aki bisa cepat mati. Itu kalau setrum terlalu besar melebihi, aki juga cepat mati. Setrum terlalu kecil juga bisa mengakibatkan aki selalu drop. Nah, oke, ini sudah jelas ya teman-teman kegunaan regulator ini. Regulator ini dibagi menjadi 4 bagian. Nah, kemudian untuk memahami pada kelistrikan CDI, kemudian ini CDI. Nah, CDI ini ada 2 kabel, karena motor ini sudah DC ya. Yang merah strip hitam ini, apabila motor kendala teman-teman semua mengalami mati total, sepeda motor tidak mengeluarkan api, cobalah kabel ini dicabut ya. Kabel ini merah strip hitam dicabut, kemudian dijemper, atau apabila ada akinya, kontak dihidupkan ya, kemudian ini dijemper, dikonsletan ke bodi. Caranya seperti ini. Kita cabut. Nah, kita lihat ya, saya kontak. Nah, di sini kita jumper. Nah, kita jumper teman-teman. Seperti ini. Kita konsletkan nanti. Kita coba konsletan ke sini. Ke sini ya. Nah, ke sini teman-teman. Nah, ini keluar setrum. Karena kabel ini adalah jurusan dari kunci kontak. Karena motor ini motor DC. Apabila kabel ini tidak mengeluarkan setrum, yang merah strip hitam ini pasti dinyatakan motor ini akan mati total. Gitu ya. Nah, kemudian yang kuning strip hitam adalah menuju ke coil, kabel coil. Nah, dan yang biru strip kuning ya, agak kuning, ini adalah pusher, dan yang ini adalah massa ground atau body. Oke, kalau mengalami mati total, sedangkan ini sudah mengeluarkan setrum masih tetap mati, cobalah cek semua jalur-jalur kabel ini ya, apakah groundnya putus, atau kabel ini putus, atau jalur yang menuju coil ini putus. Kita harus tinggal mencari, penting sudah tahu jalur-jalurnya dan warna kabelnya. Intinya orang bisa memahami tentang kelistrikan itu adalah penting kita ingat pada warna kabelnya dan jalurnya, itulah intinya. Oke ya teman-teman, dan ini ya, kemudian kembali lagi ke sini. Kabel kuning ini bila sudah dimasukkan ke regulator, kemudian ditarik naik ke atas ini. Nih ya teman-teman, naik ke atas ini sampai ke sini.
menuju ke sekakel ini. Nah, sekakel ini adalah kabel dari sepul lampu yang kuning-kuning ini ya, sepul lampu ini. Dan yang coklat ini adalah menuju ke lampu kota, dan yang biru ini, biru strip kuning ya, biru strip merah, itu adalah menuju ke dim, ke jalur lampu besar itu. Dan yang kuning ini juga ya, masuknya ke dim. Nah, dan di sini perlu kita pelajari lagi ya teman-teman, ini adalah akan ada sekakel rating. Pertama yang kita ketahui, pertama kabel rating ini ya, pertama ini di tengah-tengah doksin ini, kemudian masuknya ke sini. Ini bisa dilihat teman-teman, ini adalah placer. Nah, kabel placer ini ya teman-teman, ini kabel tadi yang ini ya, yang ini mana tadi, ini loh teman-teman, ini bisa dilihat kabel ini jalurnya adalah ini, sekakel ini. Nah, dan kemudian kabel hitam ini adalah kabel setrum yang dari kunci kontak ini pasti ada setrumnya, dan kemudian disambung ke sini, keluarnya ini kuning oranye, dan kemudian keluarnya oranye. Nah, ini sudah disambung sendiri ya teman-teman, ini enggak jalur rating. Yang jalur rating adalah ini tadi, nih oranye, dan ini adalah menuju ke rating semua. Apabila mengalami kondisi mati total, jumper saja seperti ini ya, cari kontak dihidupkan, kemudian kabel hitam ini apakah mengeluarkan setrum atau tidak, kita kontak, ceret, kita konsatkan. Nah, di sini ada strom seperti ini, dan kemudian tinggal jumper seperti ini ya teman-teman. Bila di jumper ini rating langsung hidup semua, berarti yang mati adalah placer ini. Oke, ini sudah dipahami. Yang penting tahu jalur-jalurnya, intinya ya teman-teman. Di sini apabila saya menerangkan semua ini sangat banyak sekali, waktunya tidak ada. Yang penting intinya saja di sini ya, pusat-pusatnya. Apabila mengalami kendala yang semacam ini, caranya dipradali seperti ini, kita tinggal nurut satu persatu jalur kabel-kabelnya dan warna-warna kabel. Yang penting jalur kelistrikan ya adalah mengetahui warna kabel dan jalur-jalurnya itu. Nah, ini teman-teman bisa dilihat, ini adalah jalur kunci kontak ya, ini yang terakhir nih, kabel merah. Nah, ini ya kabel merah polos dari kiprok dan disambung menjadi kabel merah strip hitam. Apabila menjumpai kabel yang semacam ini ya, di segala kabel sini itu adalah kabel dari kunci kontak. Harus ini bisa mengeluarkan setrum semua. Kalau tidak ada setrum, motor pasti tidak akan nyala. Oke teman-teman semua, kukira ini sudah sangat jelas sekali tentang penjelasan saya untuk memahami dan mempelajari jalur kelistrikan pada motor absolut turbo yang bertipe DC. Oke, terima kasih, tonton terus di channel Roy Otomotif. Jangan lupa subscribe, like, juga di komen. Terima kasih, salam dari saya Roy Otomotif.